Pembacaan firman Tuhan dari 1 Samuel 7 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu, dan memukul mereka kalah sampai ke hilir Bet-Kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mispa, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama.
sebab di sanalah rumahnya, dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Demikian. Ya, dilanjutkan oleh Pak Siliwangi. Ya, firman Tuhan Ibrani 1-20. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jangan kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengucap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia di dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat kepada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukanlah tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadapnya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah yang tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Amin.
Terima kasih untuk para lektor, Ibu Nerliana dan Pak Siliwangi yang telah membacakan firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu, saudara terkasih, kita akan memasuki renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Pastor Joseph Paul Jang, dengan tema Guntur Menggelegar di Atas Kirang. Ya, silakan Pastor. Bentar, parkir dulu. Oke, Oh, bentar ya. Haleluya, luar biasa. Saudara-saudara, kali ini kita mengupdate terus ya perang yang ada di Timur Tengah sana ya, Iran lawan Israel nih ya. Irannya nggak berani bolak-balik dihajar, saudara ini mau dihajar lagi sama Israel ya. Akhirnya ya ya begitulah saudara. Anda bayangin saja ya. Kacau sekali ini ya eh, nampaknya bakalan minta gencatan senjata ya. Tapi kalau mau gencatan senjata, thanksin juga tuh Irannya ya, saudara ya. Saudara lihat ya, sejak 1948 Israel berdiri menjadi satu negara ya. Israel itu nggak pernah kalah perang, saudara. Saya nanya ya sama beberapa pemimpin-pemimpin di sana, itu terjadi pertobatan massal, saudara ya. Memang di sana ada LGBT apa segala macam, tapi para pemimpin ini mereka sangat disiplin ya, saudara ya. Mereka melakukan pertobatan massal dan mereka menggali kembali Torah itu, ya. Saudara, ada pertobatan kata kuncinya ya. Terus saya tanya sama dosen-dosen saya ya, saudara ya. Apa yang membuat kalian berpikir walaupun mereka orang-orang pintar ya, tapi mereka sungguh-sungguh ya. Jadi kalau Anda pergi ke Israel sekarang ya, kalau hari ke daerahnya orang Ibrani, orang Yahudi ya, kalau Sabtu ya sepi, saudara, benar-benar ya. Mereka benar-benar apa namanya jaga hidupnya mereka. Nah, itu makanya ya, kalau yang nggak menjaga Sabat ya maaf saudara, bukannya saya sih percaya ya, itu kejadian yang 7 Oktober itu ya karena mereka tidak pelihara Sabat. Makanya Tuhan kasih ya, kasih yang begituan. Karena mereka tidak menjaga Sabat, kan mereka harus merayakan Sabat, saudara. Itu sudah konsekuensi bagi mereka karena mereka tidak percaya kepada Mesias yang kita kenal ya, Yesua Masiah itu. Maka mereka harus memelihara Sabat harga mati, saudara ya. Ya walaupun kalau dia sudah percaya kepada Yesus pun mereka tetap harus memelihara Sabat ya, karena mereka orang Yahudi. Tetapi ini masalahnya karena mereka kalau tidak memelihara Sabat dan mereka tidak percaya Yesus, maka disambut sama setan. Itu aja saudara rumusnya. Ya, ketika orang-orang Israel di zamannya Samuel itu mereka mulai meninggalkan Tuhan, mereka mulai cari dewa-dewa lain, mereka mulai main-main dengan kekudusan hidup mereka. Ya lah perang mereka. Akhirnya kemuliaannya pun diambil, hatinya itu digondol maling, saudara. Ya, jangan sampai kamu hatimu digondol sama maling, sehingga hatimu kemana, jiwamu di mana, badanmu di mana, hatimu di mana. Ya, karena apa ya? Karena kamu tidak jaga hidupmu dalam kedisiplinan. Ya, saudara, hidup ini jangan buat main-main, saudara ya. Banyak orang itu ya, saya kalau ngelihat orang, saya selalu gede-gede kalau ada orang ya, dengan segala yang dia punya, lalu dia main-main ya. Kayaknya hidup cuma buat guyonan tok. Ya, masa mudanya disia-siakan cuma buat main-main, kebut-kebutan, narkoba. Aduh, saudara, saya punya kenalan ya. Ini anak ini juara pidato bahasa Inggris waktu SD, saudara ya. Aduh, ini orang hebat sekali, anak orang kaya, juara pidato bahasa Inggris kakak beradik, saudara ya. Beradik ini orang hebat-hebat ya, yang memang punya duit, punya fasilitas, dan memang pintar gitu, dari keluarga orang-orang. Tetapi kemudian SMA mereka rusak ya, saudara ya. Rusak, ngedrugs, main perempuan. Oh, akhirnya gagap, saudara ya. Orang kan kalau sering overdose kan gagap ya, saudara ya. Saya nggak tahu kenapa orang kalau kena narkoba itu terus bisa tiba-tiba gagap gitu ya, saudara ya. Tapi itu yang terjadi ya. Terus saya, aduh, sayang sekali ya. Ya sekarang kemudian udah kayak saya 50-an. Iya begitu, nggak produktif ya. Nggak produktif. Yang satu depresi, yang satu ya main-main terus. Saya bilang, aduh Tuhan Yesus, saya memang kalau diberi kesempatan seperti itu ya. Kita sekarang mau bikin project Eropa aja, kita
mengais-ngais bener ya, saudara ya, gila-gilaan ya. Ini saya baru tadi saya dituntun oleh Roh Kudus tadi ya. Tadi Roh Kudus tuntun saya, itu saya masuk dalam suatu komunitas ya. Ini anak wah ngeri saudara ya. Saya ngeliat ya, puji-pujiannya cuma pakai DJ saudara ya. Puji-pujiannya ngeri banget tadi ya. Sampai tak bikin videonya nanti hari Minggu saya putar ya saudara ya. Nanti kita mau nge-DJ ya. Setiap hari Sabtu kita itu pakai DJ saudara ya. Setiap hari Sabtu kita saudara. Nanti pas tanggal 29.30 kita undang anaknya Pulianti itu ya, DJ ini ya, DJ keren ya, DJ mahal itu anaknya Pulianti itu, untuk ke Eropa ya saudara, yang nge-DJ di sini saudara ya, buat khusus untuk anak-anak muda ya. Karena revival seluruh dunia itu nanti bukan pakai opwecking atau Hillsong saudara. Wah, tinggalan, artinya DJ saudara ya. Lihat aja nih, pop music dengan DJ saudara ya. Ngeri ya saudara ya. Nanti lihat deh, lihat. Saya tadi begitu lihat, waduh, saya memang mau nangis tadi yang lihat orang-orang ini ya saudara ya. Nge-DJ gitu sampai, wah, terus terakhir yang nyembah sujud sudah tiarap sudah di lantai ya. Sambil ini ya pakai DJ-nya itu ya. Aduh, saya bilang, gila ini. Ini dia, saya bilang, saya nyari bertahun-tahun baru ketemu komunitas ini, gila ya saudara. Itu pun nggak sengaja diundang ya. Karena saya pinjam sound sistemnya dia soalnya kan, itu nggak sengaja kita diundang tuh, langsung saya kirim ke anaknya Pulianti ya. Nih, saya mixingnya ya, tetapi yang kita bikin nanti lebih complicated karena saya pernah bikin dulu ya, lebih complicated ya. Nanti yang kita bikin nanti di 29.30 itu lebih lebih ini kan teatrikal gitu ya, untuk anak-anak muda ini. Nah, tapi saya mau cerita ini saudara, ini di akhir zaman ini ya. Segala berkat itu dicurahkan, saudara. Tetapi dosa-dosa itu juga, aduh, udah murah, saudara ya. Dosa itu, Anda kalau berdosa nggak bakal dirajam pakai batu. Tetapi itulah sebabnya kamu itu akhirnya main-main dengan dosa, saudara. Anda pikir Anda bisa main-main dengan dosa, ya. Hati-hati loh, saudara. Hati-hati jangan main-main dengan dosa, ya. Hati-hati jangan bermain-main dengan kasih karunia, saudara. Aduh, saya mah emang yang lihat orang-orang ini ya, pada main-main dengan kasih karunia ya. Saya bilang, aduh Tuhan, ini orang-orang ya. Saudara, saya main-main dengan kasih karunia ini begini, saudara. Ketika kamu bikin salah, kamu diampuni. Tapi hati-hati, saudara. Kamu jangan sembarangan bikin salah, ya. Karena setiap kali bikin salah, iblis itu akan menghitung kamu, saudara, dihitung. Sampai kamu lupa, kamu bikin salah, aduh Tuhan, Tuhan ampuni Tuhan. Kamu bikin, aduh Tuhan ampuni Tuhan. Kamu tidak sengaja kakimu keluar dari kasih karunia. Tarik sama iblis langsung, saudara. Kamu main-main, oh Tuhan itu, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, ya kan? Main-main mulai ya, kamu mulai rajin nonton ini ya, film-film yang nggak baik, kamu mulai rajin, kamu ya chatting-chatting sama cewekmu yang lama, selingkuh-selingkuh sama cowokmu yang lama, bosen, ya kan? Kamu mulai itu iri-iri, kamu ngeliat senang pakai barang-barang mewah, iri-iri, mulai kamu pelit, nggak apa-apa, nggak apa-apa, mulai kamu meninggalkan komunitas, ya kan? Mulai kamu dendam, mulai balas, sedikit nggak apa-apa, sedikit nggak apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saudara, satu ketika kamu lengah, kakimu keluar, ya, dari kasih karunia Tuhan. Bagaimana kaki itu keluar dari kasih karunia Tuhan? Ketika akhirnya kamu tantang Tuhan, saudara. Karena setiap kali kamu bikin sesuatu, maka berkat itu nggak akan menyertaimu, saudara. Itu bukan karena Tuhan memberkati kamu karena kamu hidupnya baik, bukan. Karena kamu, ya, ketika kamu hidupnya baik, otomatis berkat itu memang ada di sana. Sama, kalau kamu tinggalnya di WC, ya baunya WC. Kalau kamu tinggalnya di taman bunga, ya baunya bunga. Kalau kamu tinggal di WC, oh saya baunya bunga Pak WC-nya. Karena kasih karunia Pak. Bukan ada pendeta, itu kan kasih karunia Tuhan. Kita kalau bikin dosa tetap diberkati. Ngawur ini saudara ya. Kamu kalau tinggalnya di WC, ya baunya WC. Kalau kamu tinggalnya di toko parfum, ya baunya parfum. Udah begitu aja saudara. Bukan masalah Tuhan menghukum kamu, Tuhan tidak memberkati kamu. Karena kamu di WC, ya baunya tai. Kalau kamu di toko parfum, ya baunya parfum. Ya udah begitu saja. Kalau kamu hidupnya nggak benar, maka yang ada ya nggak benar. Bukan Tuhan, kamu sendiri yang bikin nggak benar.
Makanya hidupmu jadi nggak benar. Berkat-berkatmu seret, karirmu mandek, kamu dipecat, kamu nggak karu-karuan hidupnya. Karena kamu hidupnya nggak beres, saudara. Apa yang mau diberkati? Hanya bedanya kamu masih ada kecukupan. Hanya bedanya kamu masih baik. Kenapa? Karena kamu belum sampai selip itu. Tetapi akhirnya kamu selip. Kenapa? Kenapa bisa selip? Akhirnya kamu bukannya minta ampun sama Tuhan, tapi karena sial ketemu sial, ketemu sial, ketemu sial. Kamu akhirnya apa? Sumpah serapah kepada Tuhan. Karena sial, 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 kamu Tuhan, kenapa begini, kenapa ini? Kayaknya kamu dalam hatimu sebenarnya kamu marah sama Tuhan. Kamu mulai sumpah serapah kepada Tuhan. Disamber kamu, saudara. Dihabisin kamu sama iblis. Dua hal ya. Pertama, kamu main-main. Nggak kena, nggak kena, nggak kena. Tapi sebenarnya, ya harusnya berkat itu punyamu. Ada berkat-berkat yang luar biasa. Tapi akhirnya nggak datang sama kamu. Karena kamu hidupnya tidak kudus, karena kamu berzina, karena kamu mulai main-main dengan selingkuhan, kamu mulai main-main dengan segala-segala yang najis, ya, termasuk dendam, kemarahan kamu tidak kontrol hidupmu. Jaga hidupmu Tuhan, ya saudara, dalam kekudusan dan kasih, cinta yang melimpah. Hati-hati saudara, jangan, nggak kena, jangan saudara main-main. Tapi kemudian karena kamu berulang, terus kamu selalu kehilangan momentum yang bagus. Karena keberuntungan itu mulai menjauh dari kamu. Akhirnya apa? Kamu mulai marah, mengumpat. Dan kamu selip. Kamu mengumpat Tuhan. Saat itu sama iblis ditarik kamu. Bukan sama Tuhan. Iblis tarik kamu. Kamu masuk ya dalam kubangan. Ya kan? Sebelum kamu nanti diseret sampai ke Hades, saudara ya. Kamu dihabisin sama iblis. Bagus kamu tidak murtad. Masalahnya banyak yang tidak tahan. Akhirnya murtad. Dimulai dari itu tuh main-main. Kamu pikir dan Cemumek itu bisa bisa jadi Islam, itu dia orang hidupnya kudus terus kamu jadi Islam? Tidak ada, saudara, percaya saya. Saya kan sudah banyak mengambil kembali orang-orang dari Islam datang ke Kristen lagi kan. Anda kan tahu sendiri itu ya, Yudi Mulyana, Agustan, Ali Makrus, dan banyak lagi ya, nggak bisa saya sebutkan di sini satu-satu, banyak ya. Semua kejadiannya sama, saudara. Mereka sering main-main. Ya, dulu ada yang namanya Stefanus Rahmat Sumangkir itu ya. Itu juga asalnya dari nggak kudus hidupnya, saudara. Selingkuh sama tetangganya. Dia sudah dia sudah jadi di sekolah teologi ya 6 bulan ya, sekolah kitab 6 bulan di Batu Malang, pulang lalu dia disuruh jadi evangelis, dikasih izin khotbah, pakai dasi keren, pakai jas, lalu dia pakai jas datang ke tetangganya, diselingkuhin tetangganya. Akhirnya jadi mualaf, saudara ya, jadi Islam dia. Diskor sama gereja kami, 3 bulan kemudian datang ke rumah kami kan, lalu bilang sama papi saya, Assalamualaikum. Nah, kena tuh. Dan habis itu ya hidupnya selalu sial. Kamu pikir ini para mualaf itu hidupnya enak, saudara? Anak yang mati semua mualaf-mualaf ini kan. Hati-hati saudara ya, hati-hati saudara. Jangan kamu main-main sehingga kamu tidak sanggup lagi menanggung apa yang kamu tabur itu. Main-mainmu itu kamu tidak sanggup nabur. Masa-masa ini hidupmu jaga kekudusan dan kasih. Selalu ya, kamu ingat-ingat, kamu yang sekarang lagi chatting-chattingan sama pacarmu yang dulu. Stop, jangan main-main. Kamu yang masih melihara kemarahan, datangi ampuni, saudara. Jangan main-main dengan dendam, jangan main-main dengan kebencian, jangan main-main. Ada 3 roh najis ya. Ya, jangan main-main dengan dusta, fitnahan-fitnahan itu ya. Jangan main-main dengan percabulan. Jangan main-main dengan ramalan-ramalan. Hati-hati, saudara. Kamu tidak sanggup nanggungnya. Jangan main-main pokoknya dengan segala macam dosa. Jangan main-main. Ya, aduh, saudara. Kamu itu nggak diberkati. Bukan karena Tuhan nggak mau berkati kamu. Ya karena kamu tinggalnya di WC. Makanya baunya WC, bau tai. Coba kamu tinggal di toko parfum. Ya baunya parfum. Ya dengan sendirinya, bukan Tuhan menghukum kamu. Bukan kamu sendiri yang memilih itu. Ya, nanti akhirnya kamu mengumpat Tuhan. Karena sial demi sial bertubi-tubi. Udah nyaris berhasil sial lagi. Nyaris berarti sial lagi. Bahwa sial. Akhirnya kamu mulai mengumpat Tuhan.
tarik sama iblis, mampus, saudara. Saudara, bertobat. Ya, bertobat, saudara. Datang sama Tuhan, minta ampun. Ya, minta ampun. Mungkin kamu harus menuai yang kamu tabur ya, dalam satu dua ini. Rendah hatilah, saudara. Rendah hati. Diam. Sekalipun kamu sakit sekali hatimu, diam, saudara. Jangan main-main, saudara. Diam. Bergumul, ya. Tuhan, kuatkan aku. Kuatkanlah oleh rohmu, ya Tuhan. Enggak kuat, saudara. Tapi kau bilang, kuatkanlah oleh rohmu, ya Tuhan. Biar, apa namanya? Biar datangku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku, ya Tuhan. Ya, saudara ya. Jadi kuatkan, minta, saudara. Jangan marah, saudara. Minta dikuatkan. Kan kamu yang menabur. Kamu harus menuai badai itu. Ya, ya, saudara ya. Jangan main-main. Ya, ketika saya hidupnya di dalam kekudusan, saudara ya. Semua yang saya kerjakan itu, semua berhasil, saudara. Bahkan hari sialnya saya selalu menjadi kebaikan. Ketika saya main-main sama Tuhan, kesialan demi kesialan datang dalam hidup saya sampai akhirnya saya ngumpat. Tetapi ketika saya datang sama Tuhan, saya 2 tahun saudara direndahkan. 2 tahun saya hidup nista di kubangan. Tapi saya bilang, kuatkanlah oleh rohmu ya Tuhan. Saya minta dikuatkan saudara. Aduh nggak tahan saudara. Tapi saya sudah tak tekatin. Radikal saudara ya. Tekatin. Jangan lemes. Jangan nyerah. Sekalipun orang menghina, mencaci maki kamu, itu adalah, itu kita sudah harus menuai yang kita tabur. Ya, 2-3 tahun, paling lama 4 tahun kamu lolos. Nanti kamu semua yang kamu kerjakan nanti semua kembali dalam kesempatan. Tuhan akan berikan second chance buat kamu yang lebih mulia. Tuhan Yesus memberkati.